Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Renaldi Arbiansyah, Mustola Disnugraha Aska, Fatwa Awalia, Dila Novitasari. Kami akan mempresentasikan materi dan paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Tentunya sebelum kita memasuki materi, kita harus tahu apa itu ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai, norma-norma, dan cita-cita yang merupakan acuan dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia. Pancasila adalah ideologi terbuka yang mampu selaras dengan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Secara etimologis, pengertian Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, panca dan sila. Pengertian Pancasila yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Sila juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab, sopan santun, akhlak, dan moral. Fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Setiap negara pasti memiliki ideologi masing-masing seperti halnya Pancasila. Jika Pancasila diibaratkan sebuah pendapat yang diutarakan setiap individu, pada setiap pendapat yang diutarakan pasti ada pendapat yang tidak sesuai atau menentang. Maka Pancasila pun begitu, mesti ada sebuah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Berikut beberapa pengertian dari ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Radikalisme. Pengertian radikalisme. Radikalisme adalah paham atau aliran dengan jalan kekerasan. Karena itulah persoalan radikalisme banyak ditentang di berbagai negara termasuk negara Indonesia sebab bertentangan dengan falsafah hidup bangsa. Persoalan radikalisme dapat terjadi di berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, agama, ekonomi, bahkan politik. Istilah ini diambil dari kata radikal yang ditambahkan kata isme, sehingga maknanya berubah menjadi suatu paham atau aliran dengan jalan kekerasan. Secara etimologi, radikalisme berasal dari istilah radikal. Kata radikal berasal dari bahasa Latin, yaitu radik atau radici. Radik dalam bahasa Latin berarti akar. Istilah radikal mengacu pada hal-hal mendasar, prinsip-prinsip fundamental, pokok soal, dan esensial atas bermacam gejala. Dalam konsep sosial politik, radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akar-akarnya. Sementara menurut KBBI, radikalisme memiliki 3 arti. Yang pertama, radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik. Kedua, radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dan ketiga, radikalisme adalah sikap ekstrim dalam aliran politik. Ciri-ciri radikalisme: yang pertama, anti Pancasila, yang kedua, anti kebinekaan, yang ketiga, anti NKRI, yang keempat, anti UUD 1945. Ciri-ciri radikalisme: bersikap intoleran terhadap sesuatu yang berbeda dari paham atau keyakinan orang lain. Kedua, cenderung menggunakan jalan kekerasan untuk mendapatkan keinginan dan mencapai tujuannya. Pencegahan radikalisme. Yang pertama, memperkenalkan ilmu pengetahuan umum serta agama dengan baik dan benar. Kedua, ikut andil dan mendukung aksi perdamaian dan beberapa aktif dan melaporkan tindakan
radikalisme, dan terorisme. Kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, penyerangan GKI Diponegoro dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaah Sawaan. Dalam aksi tersebut, sebanyak 28 orang termasuk pelaku tewas di tempat. Kejadian tersebut berlangsung pada tanggal 13 sampai 14 Mei 2018. Kedua, pengeboman Katedral Makassar pada Minggu 28 Maret 2021. Fasisme. Pengertian fasisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, fasisme adalah prinsip atau paham golongan nasionalis yang menganjurkan pemerintahan yang otoriter. Dengan kata lain, secara umum fasisme merupakan ideologi yang disajikan dengan cara absolut dan tegas, tidak percaya pada politik demokrasi dan meyakini seorang pemimpin karismatik otoriter. Bisa dikatakan juga fasisme adalah paham yang anti-komunisme, anti-demokratis, anti-individualis, anti-liberal, anti-parlemen, anti-konservatif, anti-borjuis, dan anti-proletar. Selain itu, gerakan ini memiliki suatu tujuan yang menghancurkan musuh, di mana musuh dimaksudkan dalam kerangka konspirasi atau ideologi. Dalam pola pikir fasis, musuh berada di mana, baik di medan perang maupun di bangsa sendiri. Dalam ideologi fasis, akibatnya adalah individualitas manusia hilang dan pengikut menjadi massa yang seragam, di mana individu hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan gerakan fasis tersebut. Gerakan fasis termasuk adalah gerakan radikal ideologi, nasionalis, otoriter politik. Dalam ideologi fasis, massa tidak boleh mempunyai identitas yang beragam dan wajib seragam. Individualitas hilang karena kebinekaan dilarang. Hancurnya identitas individu berdampak masa mengembang yang dipimpin oleh pemerintah karismatik dengan kekuasaan absolut. Secara fasisme di Indonesia. Partai Fasis Indonesia lahir pada 1933 di Bandung, Jawa Barat oleh seorang mantan anggota Partai Nasional Indonesia Lama (PNI Lama) atau PNI bentukan Soekarno, yaitu Dr. Noto Ninindito. Dr. Ninindito adalah seorang pria hijau yang sempat menjadi salah satu pengurus PNI cabang Pekalongan. Dia sempat mengenyam pendidikan di Barat dan terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran radikal. Salah satunya adalah nasionalisme, terutama nasionalisme yang memiliki cenderungan fasis saat Partai Nazi memenangkan pemilu di Jerman. Ciri-ciri fasisme yang pertama, tidak percaya pada kemampuan nalar. Bagi fasisme, keyakinan yang bersifat fanatik dogmatik pada sesuatu yang sudah pasti benar tidak boleh lagi didiskusikan. Yang kemudian adalah komunisme. Komunisme adalah ideologi politik dan ekonomi yang memposisikan dirinya berlawanan dengan demokrasi liberal dan kapitalisme. Tujuannya untuk menggantikan kepemilikan pribadi dan ekonomi berbasis keuntungan dengan kepemilikan publik dan kontrol komunal, setidaknya atas alat produksi utama, misalnya tambang dan pabrik dan sumber daya alam. Dalam masyarakat komunis yang ideal, tidak masalah siapa yang menanam tanaman, karena tidak ada yang bisa mengklaim memiliki tanah. Kamu memberikan hasil panenmu kepada negara, yang kemudian membagikannya di antara semua orang. Semua orang makan karena itu adalah hak mereka, bahkan jika mereka tidak bekerja untuk itu. Yang berikutnya adalah ciri-ciri paham komunisme. Yang pertama, komunisme mengajarkan tentang teori perjuangan kelas. Artinya, penganut komunisme akan memperjuangkan kelas atau kelompoknya. Yang kedua, biasanya penganut komunis adalah ateis. Penganut komunis biasanya ateis karena menganggap Tuhan tidak ada, sehingga mereka tidak beriman kepada Tuhan. Yang ketiga, kepemilikan barang menjadi milik bersama.
Salah satu ciri yang paling dikenal dari komunisme adalah kepemilikan barangnya secara komunal atau umum. Penganut komunisme tidak membiarkan seseorang memiliki hak pribadi atau menguasai barangnya. Yang keempat, kepentingan kelompok lebih penting. Dalam paham komunisme, kepentingan individu tidaklah penting karena mereka lebih mengutamakan kepentingan bersama, yakni negara atau kelompoknya. Dan yang kelima, revolusinya menjalar ke seluruh dunia. Salah satu doktrin komunis ialah the permanent atau continuous revolution atau revolusi secara terus-menerus. Revolusi dari paham ini menjalar ke seluruh dunia sehingga sering disebut go internasional. Berikutnya, sejarah komunisme di Indonesia. Komunisme masuk ke Indonesia dipelopori oleh Hendrikus Josephus Franciscus Marie Sniffit. Hendrikus merupakan warga Belanda yang datang ke Indonesia pada tahun 1913 bersama Adolf Bars. Hendrikus mendirikan Indische Social Democratische Vereniging atau yang disingkat ISDV. Awalnya organisasi ini tidak mempropagandakan komunis, namun lambat laun mengubah diri menjadi berpandangan komunis. Setelah keberhasilan revolusi di Rusia, mereka memasuki organisasi-organisasi massa untuk menyebarkan paham ini. Salah satunya Sarekat Islam atau SI yang pimpinan Semaun. Berikut adalah negara-negara yang menganut ideologi komunis. Antara lain ada China, Vietnam, Laos, Kuba, dan Korea Utara. Kolonialisme. Pengertian kolonialisme berasal dari bahasa Latin yaitu kolonia yang berarti pemukiman. Maka arti kolonialisme adalah upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka memperluas wilayah kekuasaan. Kolonialisme bertujuan untuk memaksakan satu bentuk pemerintahan atas bentuk wilayah atau negeri lain tanah jajahan atau suatu usaha untuk mendapatkan sebuah wilayah, baik melalui paksaan atau dengan cara damai. Biasanya kolonialisme dimulai dengan penaklukan yang dapat dilakukan secara damai maupun paksaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Lebih jelasnya yaitu upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan negara tersebut. Kolonialisme memiliki tujuan mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Wilayah koloni biasanya merupakan wilayah-wilayah yang memiliki kekayaan bahan mentah yang dibutuhkan oleh negara yang melakukan kolonialisme. Dalam kolonialisme ada kepercayaan bahwa bangsa yang melakukan kolonialisasi jauh lebih superior dari bangsa yang dikoloni. Selain itu, kolonialisme mempunyai tujuan untuk menguras sumber daya alam dari daerah koloni untuk dibawa ke negara induk. Berikut dampak positif dan negatif dari kolonialisme. Dampak negatif yaitu rakyat yang dijajah menderita secara fisik dan psikis. Hak-hak mereka direbut secara paksa, tidak sedikit yang meninggal karena tuntutan pekerjaan yang tidak manusiawi dan sulitnya memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan dampak positifnya yaitu negara jajahan menerima kata-kata serapan baru dari negara penjajah. Ada bangunan peninggalan yang dapat digunakan oleh rakyat selepas merdeka. Terdapat reformasi di bidang pendidikan yang disebabkan oleh interaksi dengan sarjana-sarjana Belanda, meninggalkan peraturan perundang-undangan dan menanamkan pemikiran baru yang lebih modern. Ciri-ciri paham kolonialisme. 1. Mengeksploitasi segala sumber daya alam negara yang dijajah. 2. Kejam terhadap bangsa yang dijajah. 3. Menjadikan negara atau wilayah yang dijajah sebagai sumber pembentuk kekuatan. 4. Membuang narapidana dari negara yang dijajah ke negara lain. Selanjutnya adalah sosialisme.
Pengertian sosialisme. Sosialisme adalah paham kenegaraan dan ekonomi yang berusaha supaya harta benda, industri, dan perusahaan menjadi milik negara. Sosialisme sangat berkaitan dengan ekonomi yang menentang pemilikan perorangan secara mutlak. Dengan kata lain, sosialisme merupakan paham yang berbentuk sistem sosial ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dan sangat mengutamakan kebersamaan sebagai tujuan hidup. Dalam paham ini, negara sebagai kekuatan terbesar harus selalu ikut mengambil peran dan segala aspek demi mencapai tujuan negara. Selain itu, sosialisme merupakan serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat produksi dan pencapaian mandiri pekerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Kepemilikan sosial dapat berupa pemilikan negara, kolektif, koperasi, atau kepemilikan sosial atas ekuitas. Ciri-ciri paham sosialisme: mementingkan kekuasaan dan kepentingan negara, tidak ada jelas kaya dan miskin ataupun kelas majikan dan buruh, sebab semua sama. Mencita-citakan masyarakat yang di dalamnya dapat bekerja sama dan solidaritas dengan hak yang sama. Hak milik pribadi atas alat-alat produksi mesin diakui secara terbatas. Mencapai kesejahteraan dengan cara damai dan demokratis. Berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perbaikan nasib buruh dengan luas secara bertahap. Sosialisme berpegang pada prinsip-prinsip kesederajatan dan pemerataan. Paham ini mempunyai pemikiran ekonomi negara sentris, yaitu untuk mengatasi kesenjangan. Pemilikan politisme adalah bahwa negara sangat diperlukan untuk membina dan mengkoordinasikan kebersamaan. Pemikiran keagamaan sosialisme terpengaruh kuat oleh pemikiran yang berdasarkan ajaran agama bahwa manusia harus saling tolong-menolong. Liberalisme. Pengertian: liberalisme adalah salah satu paham dan tradisi politik yang berdasarkan kepada kebebasan individu dalam berbagai aspek kehidupan, baik agama, politik, ekonomi, sosial, dan berbagai aspek lainnya. Persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Paham liberalisme mencita-citakan kemasyarakatan yang bebas berpikir untuk setiap individu dan menolak adanya batasan-batasan yang khususnya mengenai pemerintahan dan agama. Terbentuknya golongan liberal diawali dengan adanya revolusi di mana masyarakat mulai menuntut hak dan kebebasan mereka. Liberalisme kemudian menyebar ke negara-negara Eropa. Selain itu, paham yang meyakini bahwa kebebasan politik dan ekonomi merupakan hak setiap individu dan ketidakadilan sosial merupakan hal yang wajar terjadi. Karena yang menjadi fokus dalam bidang ini adalah individu, bukan masyarakat. Memang sedikit terkesan egoistik sebab yang menjadi fokus adalah individu, bukanlah kelompok. Ciri-ciri paham liberalisme. 1. Setiap individu punya kesempatan yang sama. Artinya, persamaan hak dan kesempatan merupakan hal yang sudah pasti ada di dalam paham liberalisme. 2. Berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Artinya, setiap individu akan memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelesaian. 3. Hukum ditetapkan. Artinya, karena negara liberal adalah negara yang menjunjung tinggi kebebasan, maka hukum tertinggi dalam negara liberal adalah tentang persamaan kedudukan dari setiap individu di mata hukum. 4. Pemerintah ditentukan dengan persetujuan. Artinya, negara liberal menerapkan sistem demokrasi di mana kekuasaan tertinggi suatu negara berada pada tangan rakyat. 5.
negara hanyalah alat. Artinya, liberalisme dalam suatu negara adalah suatu sistem yang digunakan untuk mencapai tujuan besar yang ingin dicapai negara tersebut. 6. Tidak menerima ajaran dogmatisme. Artinya, paham dogmatisme tidak bisa diterapkan di negara liberal, karena kepercayaan adalah hal yang sangat dijunjung tinggi.